Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marisa Khairnisa dan teman saya Khairnisa Az-Zahra dari kelas 11-5 akan memberikan materi tentang teks berita. Nah, teks berita itu apa sih? Teks berita merupakan teks yang berisi informasi atau kejadian penting yang telah atau sedang terjadi dan disajikan melalui media. Antara lain media cetak seperti koran, tabloid, dan majalah. Media elektronik seperti radio, televisi, dan film. Dan media online atau cybermedia, website di internet. Informasi yang disampaikan dalam berita adalah peristiwa yang aktual, penting, dan menarik untuk diketahui oleh masyarakat. Oleh karena itu, berita haruslah berisi fakta. Selanjutnya, ciri-ciri teks berita. Ciri-ciri teks berita itu ada apa aja sih? Yang pertama itu, berita bersifat faktual atau harus sesuai fakta yang ada dan bukan opini atau pendapat penulis, serta tidak ada rekayasa. Hoax itu merupakan rekayasa, jadi dia tidak termasuk berita yang faktual. Yang kedua, berisi informasi aktual, terbaru, atau terkini yang dianggap bermanfaat bagi khalayak umum. Nah, informasi aktual adalah informasi yang cepat menyebar dan terbaru. Yang ketiga, kronologis atau runtutan peristiwa disajikan secara urut serta memiliki keterangan waktu dan tempat berlangsungnya peristiwa. Yang keempat, isi berita jelas dan menggunakan kalimat sesederhana yang mudah untuk dimengerti. Kata-katanya jangan dibikin rumit atau dibikin sulit. Yang kelima itu bersifat objektif atau apa adanya dan umum, serta memiliki teknik penyampaian tersendiri agar menarik perhatian masyarakat. Agar sebuah berita dapat dikatakan baik atau berita yang benar dan terpercaya itu, yang pertama haruslah faktual. Yang kedua, aktual. Berita disajikan harus yang terkini atau terbaru dan cepat disampaikan. Yang ketiga, peristiwa yang terjadi saat itu hendaknya dituliskan dan disebarluaskan saat itu juga. Yang keempat, akurat. Berita ditulis berdasarkan fakta dan atau opini dari narasumber melalui proses konfirmasi dari pihak terkait sehingga akurat dan tidak direkayasa untuk kepentingan tertentu. Yang keempat, lengkap. Berita disusun secara lengkap agar jelas, mudah dimengerti, serta membuat 6 unsur berita Adik Simba atau rumus 5W tambah 1H, yaitu what, when, where, how. Yang kelima, berimbang. Berita harus asli, tidak berat sebelah, dan tidak memihak orang lain atau pihak tertentu. Yang keenam, menarik perhatian. Titik berita harus menarik dan di luar kebiasaan. Berita juga harus bermanfaat dan penting untuk disampaikan kepada masyarakat. Yang ketujuh, kedekatan berita akan menimbulkan nilai ketertarikan lebih kepada pembacanya dikarenakan pendekatan psikologis dan lokasi atau geografi. Yang kedelapan, sistematis dan mudah disusun secara urut, runtut, dan informasi penting diletakkan di awal. Dan yang terakhir, dampak, yaitu sekuat apa berita untuk memberikan pengaruh dalam memberikan informasi, mempengaruhi, menghibur, ataupun mendidik. Nah, selanjutnya itu ada unsur-unsur berita. Berita itu dapat dikatakan lengkap ataupun akurat apabila menyangkut unsur 5W tambah 1H. Unsur berita mencakup 5W tambah 1H, yaitu apa, yaitu what, siapa itu who, di mana itu where, kapan itu when, dan mengapa itu why. Dan yang terakhir, bagaimana, who. Sumber berita yang berasal dari peristiwa adalah kejadian, misalnya peristiwa bencana alam dan lain-lain. Adapun bersumber dari manusia dapat melalui wawancara atau pendapat seseorang. B. Struktur, pola penyajian, dan kaidah kebahasaan teks berita. 1. Struktur berita. A. Judul atau headline. Judul berita atau headline biasanya memuat tentang kejadian yang akan dibahas. Judul dibuat menarik agar calon pembaca tergoda untuk membaca berita. B. Teras berita, kepala berita, atau orientasi. Teras berita, kepala berita, lead news, atau orientasi ada di awal berita. Teras
Teras berita merupakan pembuka tentang hal yang akan diberitakan. Teras berita berisi hal penting, pokok, atau inti serta dapat menjadi penentu bagi pembaca untuk melihat atau menyimak isi berita lebih lanjut. C. Badan, body, atau tubuh berita. Badan berita berisi informasi yang merupakan kelanjutan dari teras berita. Badan berita berisi peristiwa-peristiwa secara rinci mengenai keseluruhan berita. Sementara D, kaki like atau ekor berita. Kaki berita atau like berisi informasi yang kurang penting dan bersifat sebagai informasi tambahan. 2. Pola penyajian berita. A. Struktur bebas. Pola penyajian struktur bebas, hal yang menarik dapat diletakkan di bagian tengah atau akhir berita. Biasanya digunakan pada penulisan fitur. B. Piramida bertumpuk. Pola penyajian piramida bertumpuk digunakan untuk membangkitkan rasa ingin tahu pembaca. Hal ini dilakukan agar pembaca mengikuti berita dari awal hingga akhir. C. Piramida terbalik. Pola penyajian piramida terbalik, informasi yang paling penting diletakkan di bagian atas atau paragraf pertama. Paragraf ini berisi jawaban atas pertanyaan adik Simba atau bagian terpenting berita. Kemudian di bawahnya dituliskan informasi tambahan atau yang kurang penting. 3. Kaidah kebahasaan teks berita. A. Bahasa baku, netral, dan objektif. Berita menggunakan bahasa baku, netral, dan objektif. Bahasa juga dibuat singkat, padat, lugas, jelas, dan komunikatif. B. Konjungsi. Dalam teks berita sering terdapat konjungsi. Konjungsi, kata tugas atau kata hubung berfungsi menghubungkan dua atau lebih kata, frasa, klausa, kalimat, maupun paragraf. Konjungsi ada berapa jenis, diantaranya sebagai berikut: konjungsi temporal, konjungsi kronologis, dan konjungsi bahwa. C. Kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Berita menggunakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung diapit oleh tanda petik dan kutipan tidak langsung tanpa tanda petik yang diungkapkan kembali oleh penulis dengan bahasa sendiri. D. Kata kerja mental. Kata kerja mental adalah jenis kata kerja yang mengekspresikan sikap atau respon seseorang terhadap suatu tindakan, pengalaman, atau keberadaan. E. Adverbia atau kata keterangan. Adverbia adalah kata keterangan yang menjelaskan verba, adjektiva, atau adverbia lain. Pada umumnya, adverbia digunakan sebagai pewatas. F. Verba transitif dan verba pewarta. Teks berita menggunakan verba transitif, yaitu kata kerja yang bentuknya dapat diubah antara pasif dan aktif. Dengan demikian, saat ditulis dalam bentuk pasif dapat diubah ke bentuk aktif. Begitu juga sebaliknya. G. Bahasa denotatif. Teks berita menggunakan bahasa denotatif atau bahasa yang memiliki makna sebenarnya. Dengan demikian, teks berita tidak boleh memakai kata yang nantinya menjadi ambigu dan menimbulkan kesalahpahaman. C. Menyajikan teks berita. 1. Penyajian berita secara tertulis. Menggunakan media cetak, berita disajikan secara tertulis. Berikut ini tahapan penulisannya. A. Mengumpulkan fakta dan data peristiwa yang bernilai berita, faktual, aktual, penting, menarik, dan memenuhi rumus 5W plus 1H. B. Fakta dan data dituliskan berdasarkan rumus 5W plus 1H dengan menggunakan bahasa jurnalistik. C. Komposisi naskah berita terdiri atas 1. Judul, 2. Garis tanggal, 3. Teras berita, dan 4. Tubuh berita, dan 5. Ekor atau kaki berita. D. Menyunting naskah berita. Koleksi kembali sesuai data dan informasi yang diperoleh. 2. Penyajian berita secara lisan. Agar mampu membacakan berita dengan baik, perhatikan hal-hal berikut ini. A. Memahami isi teks berita yang akan dibacakan. B. Memahami satuan struktur bahasa. C. Menggunakan lafal yang jelas. D. Menggunakan intonasi atau irama yang tepat. E. Memperhatikan kejelasan ucapan. F. Menempatkan jeda panjang maupun pendek secara tepat.
G. Memberikan tekanan atau keras lembutnya pengucapan bagian ujaran. H. Memperhatikan sikap, gestur tubuh, dan mimik wajah. I. Menggunakan ekspresi mimik wajah secara tepat sesuai isi berita. J. Mengatur napas dengan tepat. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.